Halo semuanya, bersama saya Amaradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu permintaan. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya subscribe dulu ya. Sekarang kita ke pengertian permintaan. Nah, permintaan itu apa? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, barang lain yang terkait dari barang itu sendiri, lalu tingkat pendapatan masyarakat atau seseorang, lalu ada selera masyarakat, lalu ada jumlah penduduk pada satu wilayah, dan prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Sekarang kita ke jenis-jenis permintaan. Ada dua, berdasarkan jumlah permintaan. Dibagi dua, yaitu permintaan individu, yang merupakan jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Lalu yang kedua ialah permintaan pasar, yaitu gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Nah, jenis yang kedua ialah permintaan berdasarkan daya belinya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Lalu yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Lalu permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan beli, yang bisa disebut dengan hanya ingin saja. Sebagai contoh, Dian, Ambar, dan Hani pergi ke pasar malam. Nah, di pasar malam ini banyak penjual yang menjajakan barang-barang yang mereka minati. Tapi Dian ini membawa uang 5.000 dan ingin membeli pita rambut yang harganya 10.000. Sedangkan Ambar membawa uang 20.000 dan beli bandos harga 5.000. Lalu Hani membawa uang 50.000. Tetapi tidak ada barang yang menarik hatinya. Nah, dari sini posisi Dian ini ialah posisi Dian ini kalau pembeli ini dengan permintaan absolut, karena permintaannya tidak disertai dengan daya beli atau hanya ingin saja gitu, tapi dia tidak beli dan tidak ada kemampuan untuk membeli karena uangnya hanya 5.000, sedangkan harga barangnya ialah 10.000. Nah, lalu Ambar merupakan pembeli dengan permintaan efektif karena uangnya cukup untuk membeli bando dan dia sudah melakukan pembelian. Di mana Ambar ini permintaan itu yang sesuai dengan daya beli dan kemampuan membeli dan tindakan pembelian. Lalu kita ke hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, fungsi permintaan itu seperti apa? Yaitu ialah PD atau price demand atau harga dari permintaan sama dengan A min BQD, atau A itu adalah konstanta dan B itu adalah kemiringan atau slope atau gradient, dan Q adalah kuantiti atau jumlah barang yang diminta. Atau misalkan kita mencari kuantitinya dengan cara A konstanta
dikurangi dengan kemiringan dikali harga atau price barang per unit dari barang permintaan. Nah, sekarang kita ke rumus mencari fungsi permintaan, yaitu ialah price dikurangi dengan price 1 atau harga yang diketahui pertama dibagi price 2 dikurang price 1 atau harga diketahui 2 dikurangi harga diketahui 2 sama dengan Q atau permintaan dikurangi Q1 atau permintaan diketahui 1. Lalu ada dibagi Q2 dikurang Q1 atau di permintaan diketahui 2 dikurang Q permintaan diketahui 1. Soal pertama. Kita ke soalnya. Nah, jika harga barang 60 per unit, maka jumlah barang diminta ialah 20 unit. Dan jika harga barang 40 unit, maka jumlah barang diminta bertambah jadi 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, diketahui ialah P1 ialah 60, P2 40, P1 20, kuantiti pertama 20, dan kuantiti yang kedua ialah 30. Kita masukkan dalam rumus yang sebelumnya. Kita masukkan menjadi P sama dengan P P dikurang 60 dibagi 40 dikurang 60 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20. Nah, kita jumlahkan atau dikurangi 40 dikurang 60 ialah min 20. Lalu 30 dikurang 20 ialah 10. Yang atasnya ini tidak bisa dikurang ataupun dijumlah karena belum sama. Nah, lalu kita pindah ruas jadi 10P ini ke sini, ini ke sini, atau seperti ini menjadi pindah ruas 10 P60 sama dengan min 20 Q20. Nah, ini akan menjadi hasilnya ialah 10P kurang 60 dengan min 200 ditambah 400. Nah, ini hasilnya. Nah, lalu kita pindah ruas lagi yang sama bilangannya atau bisa dijumlahkan. Kita pindah jadi 10P ininya pindah ruas yang 20 Q-nya ini menjadi plus salah lagi. Salah. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Sekarang kita ke soal dan pembahasannya. Nah, jika harga barang ialah 60 per unit, maka jumlah barang diminta ya 20 unit atau kuantiti satunya 20 unit dan P satunya 60 unit. Nah, jika harga barang 40 per unit atau P2-nya 40 per unit,
maka jumlah barang diminta pertama menjadi 30 unit atau Q2-nya 30 unit. Tukang persamaan fungsi permintaan. Yang dicari ialah fungsi permintaannya. Nah, diketahui P1 60, P2 40, Q1 20, dan Q2 30. Dalam rumus, menjadi P dikurang 60 dibagi 40 dikurang 60 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20. Kita jumlahkan yang bilangnya sama, yaitu 40 dikurang 60 menjadi min 20 dan 30 dikurang 20 menjadi 10. Lalu kita pindah luas. Ini ke sini, ini ke sini. Menjadi kalau secara rinci menjadi min ini 10 P 60 sama dengan min 20 dikali Q min 20, yang hasilnya ialah menjadi seperti ini. Jadi 10P dikurang 600 dari hasil 10 dikali 60 menjadi min 600, lalu sama dengan min 20Q, hasil dari 20 dikali Q, lalu plus 400, hasil dari min 20 dikali min 20, ya jadi plus 400. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan bilangan yang sama, 600 dan 400. Caranya, 10P sama dengan 600-nya pindah ke sini, jadi min 20Q plus 400 plus 600. Ya, yang tadinya min menjadi plus karena dia sudah pindah plus menjadi plus 600. Hasilnya ialah 10P sama dengan min 20Q plus 1000. 1000 dapat hasil dari 400 ditambah 600. Nah, fungsinya ini dibagi 100 atau dibagi 10 agar nilainya lebih kecil. Menjadi P sama dengan min 2Q plus 100. Sehingga fungsi permintaan menjadi price sama dengan min 2Q plus 10 atau 10 min 2Q, atau bisa dinyatakan sebagai Q sama dengan 50 dikurang 0,5P. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini hasil dari yang P ini dibagi 2. Menjadi 0,5P 0,5P sama dengan Q plus 50. Oh, ini sepertinya ada typo, maaf. Ini harus 100 dan ini harus 100. Sekarang kita sampai di kurva permintaan. Kurva permintaan nyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga atau price-nya. Nah, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, kita bisa melihat contohnya dengan harga dan permintaan. Pada saat harga 6.000, permintaan 4.
kita langsung gambarkan saja ke kurvanya. Pada saat harga 6.000, maka jumlah barang yang diminta ialah 4. Kita tarik ininya menjadi titik tumbuh di sini. Ya, lalu kita pada saat harga 4.000, permintaan naik jadi 6. 4.000 dan jumlah barang diminta 6. Kita bisa tarik titik tumbuhnya di sini. Lalu pada saat harga mulai menurun, permintaan akan naik. Maka kurvanya 2.000 dan jumlah barang diminta 8, yang mengakibatkan menurun. Lalu pada saat harga 1.000, permintaan 10. Kita masukkan lagi 2.000 dan 10. Nah, pada saat ini terdapat 4 titik tumbuh yang bisa kita peroleh. Nah, lalu kita gambar garisnya. Dan menghasilkan kurva permintaan. Inilah yang disebut kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ialah berbentuk seperti ini, sedangkan kurva penawaran berbentuk seperti ini. Sekarang kita ke pergeseran kurva permintaan. Nah, jika harga tetap, tapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya akan meningkat, atau kurvanya akan menjadi ke kanan. Lalu kedua, jika harga tetap, tetapi jumlah produksi atau kuantitinya berkurang, maka permintaannya turun atau semakin mendekati ke 0 atau ke kiri. Lalu jika ada harga naik, jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka permintaannya bergeser ke kanan karena mengikuti harga yang naik, itu P2-nya. Sedangkan jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Ya, ini yang tadinya di sini menjadi di sini titiknya. Namun kuantitasnya ini sama, tapi tetap. Nah, ini ringkasan dari pergeseran kurva permintaan. Misalkan kalau peningkatan permintaan, maka akan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau terdapat penurunan permintaan, maka akan bergeser ke kiri. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Mario Putra, terima kasih sudah menonton video ini ya. See ya!